saya bahaskan. Mengingat materi ini hanya materi ini banyak membantu kalian untuk bisa belajar meningkatkan kemampuan logika kalian gitu ya. Nah, kita lihat contoh soalnya, yaitu jika jarak B sampai D adalah 5 cm dan B sampai C adalah 4 cm, maka titik C terletak pada ketinggian berapa. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ini soal adalah gabungan antara prinsip penghitungan ketinggian permukaan bumi dengan klasifikasi iklim oleh Jung Hoon. Ya, jadi nanti mau silahkan review kembali materi klasifikasi iklim Jung Hoon yang ada ketinggian 0 sampai 700, kemudian 700 sampai 1500, 900 sampai 2400 dan sebagainya. Nah, itu klasifikasi iklim Jung Hoon itu dia diterapkan di sini ya. Kita lihat cara penghitungannya. Nah, cara menyelesaikannya ada baiknya sebelum mencari jawaban ketinggian titik C, kita buat dulu modelnya. Nah, begitu. Tadi kan itu kan garis lurus ya. Ini kalau dari sini B C D itu kayak garis lurus ya. Kemudian kita buat seperti itu ya. B 850 meter, kemudian C itu belum diketahui dan D di 820 meter di atas permukaan laut ya. Nah, yang pertama itu dihitung dulu ya beda ketinggian antara B sama D nya tadi. 850 dikurangi 820, artinya beda ketinggian dari B ke D itu adalah 30 meter di atas permukaan laut ya. Nah, sementara jarak di situ antara B ke D itu kan 5 cm ya. Sehingga gampangnya sebenarnya ini nggak ada rumusnya sebenarnya sih. Gampangnya adalah tinggal dibagi ini garis antara B ke D itu dibagi garis 5. Ini 5 garis ya, 5 garis. Dimulai dari B kita anggap 0, kemudian ada 1 2 3 4 5, di D nya 5 itu. Nah, itu C nya otomatis kan posisinya kan di 4 ya, di garis 4 ya. Nah, jadi kalau kita bagi-bagi seperti itu maka dapatlah yang ini misalnya. Ini mohon maaf ini garisnya agak berantakan di sini. Bukan maksud ini ada nilai, ada pengertian, tidak ada, ini hanya karena saya pas buatnya itu berantakan saja ya. Jadi karena jarak B ke D itu adalah 5 cm, maka saya ada ide, saya buat ini dia garis B ke D itu dia saya garis seperti ini, kayak seperti skala batang ya. Di garis-garis sebanyak 5 garis, 1 2 3 4 5, 5 nya di D, sedangkan B sendiri kita anggap dia garis 0 gitu ya. Nah, C itu ada di titik nomor 4 di sini ya, di 4 cm. Nah, pertanyaannya, ini kan dari titik 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 itu kan pasti kan terjadi perbedaan ketinggian ya. Ya. Yang kita cari itu adalah titik C ini gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Gampang ya. Nah, caranya adalah setelah kita mengetahui beda tinggi antara B sampai D dari 20 meter dari permukaan laut dan garis panjang antara B ke D adalah 5 cm, maka tinggal dibagi saja antara 30 ini dibagi dengan 5 ya. Nanti kamu jangan tanya ke saya, Ustaz, kenapa kok 30 meter kenapa bisa dibagi dengan 5 cm, sementara kan harus disatukan dulu itu satuannya gitu ya. Memang harusnya seperti itu prinsipnya, pada prinsip seperti itu ya, antara satuan yang di atas dengan yang di bawah sama, meter sama meter, senti sama senti. Cuma untuk yang ini, karena ini kan hanya bermain logika saja, maka yang ini tidak diterapkan gitu ya. Jadi kita tetap di sini beda tinggi B ke D itu ada 30 dan jarak antara B ke D pada kota adalah 5 cm, maka didapatlah situ 6 meter per cm. Artinya apa? Artinya setiap berubah garis ya, mulai dari garis 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 itu terjadi perubahan ketinggian. Kalau misalnya di sini 850 ya, karena posisi D kan lebih rendah daripada B ya, maka otomatis di sini dari B ke D itu mengalami penurunan ketinggian gitu ya, dikurang-kurang terus gitu ya. Jadi 850 dikurangi 6, sekian dikurangi 6, sekian dikurangi 6, sekian sampai dapat 820 di titik D gitu ya. Nah, karena beda tinggi antara B ke D itu beda tinggi ya, B sama D ya, maka otomatis dia cara menghitungnya beda gitu. Kalau misalnya kamu menghitung tinggi C dari B, maka ini dicari seperti ini ya, 850 ini tinggi B dikurangi 4 dikali 6 ya. 4 maksudnya apa? Dia terjadi perbedaan perubahan 4 kali, 1 2 3 4. Nah, itu 4, maka otomatis di situ ditaruh angka 4 dikali berapa? 6. 6 nya ini adalah perubahan ketinggian setiap ruas tadi itu.
maka didapatlah 826. Seharusnya kalau ini sudah betul, maka ketika kita mencari dari huruf D ke titik D, dia akan ketemu angka yang sama, walaupun nanti bedanya adalah kalau dari 850 dia dikurang, kalau dari 820 dia ditambah. Kenapa? Karena dari B ke D itu turun, dari D ke B itu dia naik ya. Otomatis dari B ke C itu harusnya mengecil dia ketinggiannya ya, tidak boleh meningkat. Sementara dari D harus meningkat ketinggiannya. Begitu ya. Jadi meningkat ketinggiannya gitu ya. Terserah kamu mau cari dari mana, apakah kamu mau menggunakan dari B duluan atau dari D, ya terserah ya. Nah, yang pasti bagaimanapun caranya ujung-ujungnya angkanya akan ketemu sama. Nah beda, kalau beda bagaimana? Ya berarti salah ya, cari lagi gitu ya. Oke, ya ini juga. Nah bagi yang terakhir menentukan apa jenis tanaman budaya layak ditumbuh di ketinggian yang dimaksud. Misalnya kita ambil contoh titik B itu 850 meter dan semua, maka untuk menentukannya gunakan klasifikasi iklim timur tadi saya bilang, dan makanya review kembali materi kelas 10 ya. Jadi kalau 850 itu berarti dia di zona sedang di ketinggian antara 700 sampai 1500 di atas permukaan meter dari permukaan laut ya, dimana tumbuhan budidaya bisa di situ misalnya teh, pinang, kopi, sayur mayur dan buah-buahan. Buah-buahan di sini maksudnya bukan mangga, bukan ya, bukan rambutan, tapi ya apel ya, kalau misalnya kayak di apel Malang gitu kan ya, atau kalau misalnya bisa produk anggur yang bagus misalnya, atau ada stroberi lah kalau di Bandung ya. Nah selebihnya silahkan review materi yang saya maksud ya, maksudnya ya cek lagi lah catatan kelas 10 atau buku kelas 10 ya. Berikutnya kita ngomongin tentang masalah proyeksi ya. Proyeksi itu adalah seni atau teknik mengubah atau memindahkan gambaran permukaan bumi dari bentuk peta menjadi globe atau sebaliknya. Jadi kalau peta itu kalau misalnya kita buat seperti ini seolah-olah kita kayak seperti ngebentangin atau ngebuka ya kulit kulit ceruk gitu ya, kulit ceruk dikupas kemudian dibentangin seperti itu. Nah bentangannya itu disebut dengan peta, kalau disatukan lagi jadi ceruk lagi gitu. Jadi kalau misalnya peta itu kan kamu lihat kan proyeksi peta itu kan dia kan nggak mungkin ya, jadi kalau misalnya kita tanpa menggunakan teknik proyeksi bisa mendapatkan gambaran bumi pada bentuk peta gitu ya. Makanya untuk menggambarkan permukaan bumi tersebut kita menggunakan teknik atau seni proyeksi ya. Pada dasarnya proyeksi itu ada 3 jenis. Yang pertama azimutal, kerucut, dan tabung. Azimutal itu adalah proyeksi yang digunakan khusus untuk daerah lintang ya, lintang tinggi gitu ya. Makanya negara-negara yang berada di lintang tinggi ya, yang berada di lingkar kutub sampai di daerah pusatnya itu ya, garis putar bumi ya, di subuh putar bumi itu dia semuanya menggunakan azimut ini. Sebenarnya sih nggak masalah juga sih ya, daerah berlintang tinggi itu menggunakan proyeksi yang lain misalnya kerucut atau misalnya tabung ya, nggak masalah. Cuma nanti yang bermasalah itu adalah di distorsi ini gitu ya. Makin berubah dia yang misalnya kita menggunakan kerucut atau misalnya tabung, maka distorsinya akan makin besar ya. Jadi misalnya tadi ukuran wilayahnya itu adalah 20 km persegi, nanti kalau kita menggunakan yang lain itu bisa lebih besar, bentuknya lebih aneh gitu. Makanya untuk mengurangi tingkat distorsi tersebut digunakanlah proyeksi azimutal hanya khusus untuk ini lintang tinggi gitu ya. Kemudian azimutal itu dia dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama normal, yang kedua transversal, yang ketiga adalah oblik. Miring ya. Ini gambarnya. Nanti kamu coba cari penjelasannya di internet bisa ya. Yang seperti ini banyak kok di internet. Artinya kalau belajar zaman sekarang sih jangan terlalu terpaku dengan apa yang dijelaskan oleh guru. Tapi kalau bisa kamu mencari sendiri di internet gitu ya. Nah seperti ini ya. Jadi kalau ini yang normal itu berarti otomatis yang diproyeksikan adalah daerah kutub. Sementara kalau di transversal diproyeksikan ada daerah setengah bagi dari daerah ekuator ya. Jadi beda nanti Ustadz, ini kok sama seperti ini ya, tabung ya. Oh beda, tabung itu dari sisi Q ke E semuanya diproyeksikan gitu ya. Sementara kalau hanya untuk azimut, maka yang diproyeksikan hanya setengah dari permukaan bumi sebelah sini. Sementara yang sebelah sini yang E ini tidak diproyeksikan begitu ya. Atau ingin kamu lihat di sini posisinya. Jadi
Yang diproyeksikan hanya sebagian saja, setengahnya saja ini, sementara yang ini tidak gitu ya. Nah, itu bedanya. Berikutnya adalah proyeksi kerucut. Lintang negaranya adalah lintang wilayah-wilayah berada di lintang sedang, yaitu 23,5 derajat utara ke selatan sampai 66,5 derajat utara ke selatan ya. Itu juga sama ya. Kenapa tujuannya dipakai daerah berlintang tersebut pakai kerucut? Itu mengurangi distorsi. Ini gambarnya ya. Kita lihat di sini ada normal, transversal, ada oblik gitu ya. Jadi hampir sama seperti yang tadi lah. Artinya kalau misalnya bedanya apa sih dengan ini dengan itu, misalnya gini, ini bedanya apa sih proyeksi transversal itu dengan tabung? Toh ujung-ujungnya juga yang diproyeksikan adalah daerah lintang rendah ya, daerah tropis gitu ya. Bedanya adalah kalau ya kita menggunakan tabung ya, maka yang terproyeksi adalah satu lingkaran ini ya semuanya. Sementara kalau kita menggunakan proyeksi kerucut maupun proyeksi azimutal, maka yang terproyeksikan hanya daerah ini saja, wilayah ini ya, tengah dari wilayah yang utuh tadi. Yang terakhir ini adalah proyeksi tabung. Ini tabung ini biasa digunakan untuk daerah tropis ya. Jadi kalau negara kita Indonesia itu kalau mau diproyeksikan ke dalam bentuk peta, maka proyeksi yang paling baik adalah proyeksi tabung ini gitu ya. Kalau yang lain itu agak bagus gitu ya. Sama saja seperti ini. Jadi intinya sama saja ketika kita pakai tabung, kerucut maupun azimutal, maka ketiga proses tersebut akan sama tadi itu ya. Proses azimutal itu ada normalnya, ada obliknya, ada transversalnya gitu ya. Oke, baik, sampai di sini dulu materi saya. Oh, sorry, ada yang kelewatan satu lagi ya. Ini lanjutannya. Dalam memproyeksikan suatu permukaan bumi, ada 3 prinsip atau metode yang digunakan, yaitu equidistant. Ya, equidistant itu dari kata equi ya. Equal. Nah, bahasa Inggrisnya equal gitu ya. Equal sama, distance, jaraknya sama. Arti jarak antara objek yang tergambar dengan objek yang digambar objek yang ini aslinya, misalnya aslinya 20 cm gitu ya, maka dia kalau digambar tetap dia jarak tersebut harus 20 cm juga gitu, nggak boleh diubah. Nah, itu prinsipnya. Makanya prinsip equidistant ini tidak bisa diterapkan di ini peta-peta yang berskala kecil gitu, misalnya geografis yang besar sekali, yang yang kecil gitu ya. Jadi dia bisa diaplikasikan pada peta-peta berskala besar atau kadaster. Kenapa? Karena biasanya pada peta-peta berskala kadaster itu objek yang digambarkan pada peta tersebut, itu objek tersebut dia detail gambarnya, misalnya gedung, jembatan gitu kan ya. Nah, itu sama. Ya, kalau misalnya mau pakai prinsip equidistant misalnya untuk menggambarkan Indonesia, ya, mungkinkah kita mendapatkan kertas seluas wilayah Indonesia gitu ya? Kalau kamu jawab mungkin, silakan aja kerjakan dulu ya, kau buktikan mungkin atau tidaknya itu. Yang berikutnya equivalent, sama ya. Kalau equidistant itu sama jarak, maka equivalent itu sama luas gitu. Jadi makanya antara 1 dan 2 itu lebih baik memang, atau prinsip tersebut hanya bisa diaplikasikan pada peta-peta berskala besar atau kadaster. Kenapa? Karena keterbatasan ruang untuk menggambarnya itu yang kurang gitu loh. Artinya kalau saya ingin dong menggambar peta desa dengan menggunakan prinsip equidistant equivalent, ya silakan aja, bisa kau buat sendiri asal kau ada kertas yang sama dengan luas desamu itu gitu loh. Misal desanya 20 km persegi, silakan cari kertas yang ukurannya 20 km persegi ya gitu. Kalau ada monggo gitu ya. Makanya kalau orang orang yang berpikir secara normal pasti nggak bilang nggak mungkin itu ya. Tapi kalau ada berpikir mungkin out of the box gitu ya, di luar kotak gitu, silakan cari ya ukuran kertas sampai 20 km persegi gitu. Yang terakhir adalah equiform, artinya bentuk objek yang digambarkan atau diproyeksikan sama dengan bentuk yang sebenarnya ya. Kalau yang ini maka dia prinsipnya bisa diterapkan di semua skala peta. Kenapa? Karena dia hanya mengenai bentuk gitu, bentuknya. Misalnya gini, kamu tahu kan kalau pulau kita ini Sulawesi udah seperti ini ya, seperti huruf K gitu. Maka yang tergambar pada peta pun setelah diproyeksikan dari bumi itu otomatis bentuknya harus huruf K gitu, jangan jadi J atau L gitu, harus K gitu. Atau misalnya kayak seperti misalnya ini, Pulau Papua lah. Papua itu kan mirip seperti burung, otomatis yang diproyeksikan gambar juga sama, bentuknya adalah bentuk seperti itu burung tadi itu. Nggak boleh
boleh diubah-ubah. Kenapa? Karena prinsipnya adalah sama bentuk. Gitu. Makanya satu-satunya prinsip yang bisa diterapkan di semua skala ya form ini. Gitu ya. Kenapa? Karena ya walaupun skalanya berubah, ya ukurannya berubah, tetap dia bentuknya harus sama. Gitu ya. Jadi itu saya materi dari saya. Ini nanti untuk nilai yang lain-lainnya, hitung-hitungan yang lainnya, materi yang ini yang soal seperti ini. Mana tadi? Nah ini yang untuk skala segala macam. Silakan kalian pelajari kembali ya, di review kembali materi ini. Kalau misalnya yang saya sampaikan ini ada yang salah atau ada yang keliru, angkanya segala macam, hitungannya salah, silakan disampaikan di grup ya, WA bisa. Nanti insya Allah besok sekitar jam 7 malam akan saya upload soal untuk untuk ulangan harian. Tapi kayaknya sebelum ulangan harian saya mau ini dulu ya, latihan soal dulu deh. Artinya saya nggak mau kamu nanti langsung ulangan harian terus kemudian jeblok nilainya ya. Nah nanti akan saya buatkan soal hitungan yang ada di sini semua saya buatkan hitungannya. Nanti akan saya sampaikan besok jam 7 malam. Jadi silakan kalian download soalnya itu di Classroom sekitar jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Kamu kerjakan pada malam hari itu, nanti dikumpul kembali jam 21 waktu Indonesia bagian tengah ya. Gitu. Mohon kalau misalnya ada halangan segala macam disampaikan langsung ke grup ya. Bukan grup deh, japri saya gitu ya. Nanti bisa kita ini kan kita kerjakan jalan keluarnya. Itu dulu dari saya. Untuk UHAN-nya akan saya adakan minggu depan ya, pas jam pelajaran geografi digabung lagi kemarin seperti biasa. Soalnya tinggal melihat sendiri di Classroom, waktunya akan saya kasih tahu nanti belakangan gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya pelajaran kita itu kok seperti ini sih gitu ya, jamnya nggak sesuai dengan jam yang diberikan oleh akademik. Mohon maaf sekali ya, ini karena saya kalau misalnya ngajar materi yang sama tapi 2 kali, biasanya itu dibedain, tidak ada beda bahasa gitu, sehingga untuk mengurangi perbedaan bahasa tersebut di PS1 PS2 maka saya lebih baik mengajarnya itu di waktu yang sama. Saya buatkan video seperti ini sehingga kamu bisa belajar sendiri di rumah ya. Ini video bisa diulang-ulang kembali. Kalau misalnya di video ini tidak ada pembahasan ini, berarti kamu harus buka video sebelumnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.